Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, salam berkenalan untuk semua. Nama diberi Nurlisa Zahra binti Nur Hadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah novel yang penuh makna dan menyentuh hati, iaitu Mawar yang Hilang karya Serdar Oskan. Novel ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan perjalanan batin dalam pencarian jati diri, makna kehidupan dan cinta sejati. Cerita berpusat pada tokoh utama bernama Diana, seorang wanita muda yang hidupnya tampak sempurna dari luar. Ia memiliki kecantikan, kekayaan dan kehidupan sosial yang mapan. Namun di balik semua itu, Diana merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Hidupnya terasa kosong, seolah-olah ada sesuatu yang hilang, tetapi ia sendiri tidak tahu apa itu. Segalanya berubah ketika ia menerima sebuah surat misterius dari seseorang yang mengaku sebagai neneknya di Turki. Seseorang yang bahkan tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Surat itu menjadi awal perjalanan panjang yang tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga cara pandangnya terhadap dunia. Diana kemudian melakukan perjalanan ke Turki untuk menemui neneknya. Di sana, ia bertemu dengan sosok wanita yang bijaksana yang memperkenalkan pada filosofi kehidupan yang berbeza. Sang nenek mengajarkan bahawa setiap manusia memiliki mawar dalam dirinya sebagai simbol potensi sejati, cinta dan keindahan jiwa. Sepanjang perjalanan tersebut, Diana menghadapi berbagai ujian yang memaksanya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Apakah kebahagiaan itu benar-benar berasal dari materi ataukah dari sesuatu yang lebih dalam dan spiritual? Salah satu kekuatan utama dari novel ini adalah gaya penulisan Serdar Oskan yang puitif dan reflektif. Ia tidak hanya bercerita, tapi juga mengajak pembaca untuk merenung. Banyak kutipan dalam buku ini terasa seperti nasihat, sederhana namun penuh makna. Tema utama yang diangkat dalam novel ini meliputi pencarian jati diri, makna cinta, hubungan manusia dengan Tuhan, serta pentingnya mengenal diri sendiri. Buku ini juga syarat dengan nilai spiritual yang universal, sehingga dapat dinikmati oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Namun, sebahagian pembaca alur cerita yang cenderung lambat dan penuh refleksi mungkin terasa kurang dinamis. Novel ini lebih fokus pada perjalanan batin daripada konflik eksternal, sehingga membutuhkan kesabaran dan keterbukaan untuk benar-benar memahami pesannya. Kelebihan lain dari buku ini adalah kemampuannya menyentuh emosi para pembaca. Banyak bahagian yang mampu membuat kita berhenti sejenak dan berfikir tentang kehidupan kita sendiri. Seolah-olah cerita Diana adalah cermin bagi para pembaca untuk melihat dirinya. Sebagai kesimpulan, Mawar yang Hilang adalah novel yang sangat direkomendasikan bagi sesiapa sahaja yang sedang mencari makna hidup atau ingin memahami dirinya lebih dalam. Buku ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungkan. Semoga buku ini menjadi referensi bagi kita yang sedang mencari bacaan yang inspiratif dan penuh makna. Pelbagai pelajaran boleh diambil dari buku ini. Antaranya adalah mengenali diri sendiri, jangan terlalu mengejar pujian orang, kepentingan mengejar impian, nilai kasih sayang dan hubungan keluarga, kepentingan spiritual dan keseimbangan. Akhir sekali, setiap manusia mempunyai nilai tersendiri. Simbol mawar dalam novel melambangkan keunikan diri. Pengajaran utama ialah setiap individu berharga dan tidak perlu menjadi seperti orang lain. Saya akhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Di dahan ara hinggap kenari, hinggap sekawan di pohon jati. Terima kasih buat saudara-saudari memberi tumpuan dengan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.